Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon yang sangat Ibu Guru sayangi, hari ini kita masuk pada siroh selanjutnya, yaitu siroh ke-11. Anak-anakku sekalian, pada buku siroh ke-11 Muhammad Teladanku, kita akan mendengar kisah tentang bagaimana kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Sebelum kota Mekah ditaklukkan, ada beberapa hal yang terjadi yang memicu terjadinya penaklukan kota Mekah. Pemicu utama penaklukan kota Mekah yaitu karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Isi dari perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh kaum kafir Quraisy adalah bahwa kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy akan melakukan gencatan senjata selama kurang lebih 10 tahun. Akan tetapi, kaum Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Suatu malam, Bani Bakr yang merupakan sekutu orang Quraisy menyerang musuh lamanya, Bani Huza'ah. Saat itu, Bani Huza'ah tengah tertidur lelap di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakr segera memihak Quraisy, sedangkan Bani Huza'ah menggabungkan diri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serangan mendadak itu membuat Bani Huza'ah terdesak dan kewalahan. Dalam pertempuran itu, diam-diam kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakr. Padahal itu merupakan pelanggaran besar terhadap perjanjian Hudaybiyah. Rupanya orang Quraisy sudah tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Mereka mengira kaum muslimin sudah hancur dalam pertempuran Mu'tah. Bani Huza'ah lari berlindung di sekitar Ka'bah. Di tempat itu, orang-orang Bani Bakr sendiri mengingatkan pemimpin mereka untuk tidak meneruskan perang di tanah suci Ka'bah. Akhirnya, Bani Huza'ah baru benar-benar bisa menyelamatkan diri dari pembantaian setelah mereka mundur dan meminta perlindungan di rumah keluarga Budail bin Warqah al-Huza'i. Setelah itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, Amr bin Salim al-Huza'i cepat-cepat pergi ke Madinah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat di dalam masjid. Di tempat itu ia membacakan syair, "Ya Rabbi, aku mengingatkan Muhammad dan menyuruh persahabatan ayah kami dan ayahnya pada masa lalu. Quraisy telah mengkhianatimu dalam perjanjian. Mereka mendesak hingga ke Ka'bah dan membunuh kami saat sedang rukuk dan sujud kepada Ilahi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau pasti akan dibela, wahai Amr bin Salim." Saat itu muncul awan mendung di langit. Beliau pun bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab," sebutan lain untuk Bani Huza'ah. Anak-anakku tersayang, tindakan para pemuda Quraisy membantu Bani Bakr sangat disesali oleh para pemimpin mereka. Karena itu, mereka mengutus Abu Sufyan sendiri pergi ke Madinah untuk menguatkan kembali perjanjian dan memperpanjang waktu perjanjian Hudaybiyah. Ketika sampai di Madinah, Abu Sufyan tidak langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menemui putrinya Ummu Habibah yang sudah menjadi istri Rasulullah. Di rumah Ummu Habibah, Abu Sufyan masuk dan ingin duduk di tikar tempat biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Namun Ummu Habibah segera melipat tikar itu sebelum diduduki oleh ayahnya. "Hai putriku, apakah engkau lebih sayang pada tikar itu daripada aku?" keluh Abu Sufyan ayahnya. "Ini adalah tikar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayah adalah orang musyrik yang kotor. Saya tidak ingin ayah duduk di atasnya," jawab Ummu Habibah. "Demi Allah, rupanya ada yang tidak beres denganmu setelah berpisah dariku, duhai anakku." Setelah itu, Abu Sufyan langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berbicara panjang lebar membujuk Rasulullah agar memperpanjang perjanjian Hudaybiyah. Namun Rasulullah sama sekali tidak menanggapinya. Abu Sufyan belum putus asa. Ia pergi ke Abu Bakar dan meminta agar Abu Bakar membujuk Rasulullah. Namun Abu Bakar berkata, "Aku tidak sudi melakukannya." Kemudian, giliran Umar bin Khattab yang diminta Abu Sufyan agar mau membujuk Rasulullah. Umar menjawab, "Layakkah aku meminta pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah? Demi Allah, walau hanya pasir yang ada di tanganku, tentu pasir itu akan aku pergunakan untuk melawan kalian." Untuk terakhir kalinya, Abu Sufyan mencoba meminta pertolongan kepada Ali bin Abi Thalib.
yang saat itu sedang bermain dengan Hasan dan Husain bersama Fatimah Az-Zahra, istrinya. Namun, dengan lembut Ali menjawab, jika Rasulullah SAW sudah mengambil keputusan, tidak seorang pun dari kami yang bisa menarik putusan beliau itu. Gelaplah rasanya dunia ini bagi Abu Sufyan. Ia telah mengemis-ngemis kepada orang-orang yang dulu pernah disiksa sampai akhirnya mereka terusir dari Mekah. Ia kembali pulang dengan membawa kabar buruk bagi kawan-kawannya. Setelah kepergian Abu Sufyan kembali ke Mekah, Rasulullah memerintahkan semua orang untuk mengadakan persiapan. Beliau memberitahu bahwa sasaran mereka kali ini adalah Mekah. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, buatlah Quraisy tidak melihat dan tidak mendengar kabar ini hingga aku tiba di sana secara tiba-tiba." Namun, seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada Quraisy tentang rencana ini. Surat itu dibawa oleh Sarah, seorang budak wanita yang diberi upah oleh Hatib. Setelah menyembunyikan surat dalam gulungan rambutnya, wanita itu pun berangkat. Kemudian Rasulullah SAW diberi wahyu tentang hal ini, sehingga beliau cepat menyuruh Ali bin Abu Thalib dan Al-Miqdad menyusul pembawa surat itu. Keduanya pun memacu kuda kencang-kencang. Mereka berhasil menyusul Sarah dan berkata, "Serahkan surat yang kau bawa." Sarah menjawab, "Aku tidak membawa sepucuk surat pun." Ali dan Al-Miqdad menggeledah hewan tunggangan dan barang bawaan wanita itu dengan teliti. Ketika tidak juga menemukan apa yang dicari, Ali bin Abu Thalib berkata, "Aku bersumpah demi Allah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Jika engkau tidak mau menyerahkan surat itu, kami akan benar-benar memeriksa dirimu." Mengetahui kesungguhan Ali, wanita itu pun menyerahkan suratnya. Setelah surat itu sampai di tangannya, Rasulullah memanggil Hatib. "Apa ini wahai Hatib?" "Rasulullah," jawab Hatib, "demi Allah, saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sedikit pun tidak ada perubahan pada diri saya. Namun, saya mempunyai seorang anak dan keluarga di tengah-tengah Quraisy. Maka itu sebabnya saya hendak memberitahu mereka." Umar bin Khattab maju dan berkata, "Rasulullah, serahkan kepada saya, akan saya penggal lehernya. Orang ini bermuka dua." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya ia pernah ikut dalam perang Badar. Apakah engkau tahu kalau Allah meninggikan martabat orang yang turun dalam perang Badar? Lalu Allah menitahkan, berbuatlah sekehendak kalian, kalian kuampuni." Umar pun menangis sambil berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Anak-anakku sekalian, itulah kisah awal dari penaklukan kota Mekah. Insya Allah akan Ibu Guru lanjutkan di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.